Halo. Aduh. Halo semua teman-teman. Jumpa lagi dengan saya Malik di BFC Talks. Hari ini saya sudah kehadiran salah satu tamu yang sebenarnya ini udah ditunggu-tunggu nih, udah lama nih ditunggu. Udah rencananya udah dari dulu pengen ngobrol gitu ya, baru ada kesempatan sekarang. Ini dia ada Bunda Foni, tepuk tangan dong. Iya. Oke, selamat sore Bunda. Cos dulu, nah, ini cosnya. Selamat sore juga. Apa kabar Bun? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Sekarang lagi apa nih? Lagi sibuk apa nih Bun? Sekarang lagi pandemi. Jadi belum ada kegiatan, baru ada mau casting. Oke. Untuk salah satu film. Film ya. Jadi teman-teman nih aku mau kasih tahu Bunda ini adalah salah satu mungkin ini udah cukup senior lah di Bandung. Ini punya talent agency ya Bun ya. Nama talent agency-nya Bun? Namanya FAM 24. Ya, FAM 24. Itu sih singkatan ya. Singkatan dari Foni, aktris dan musik. Gitu Oke. Nah itu dari kapan Bun sebetulnya aktivitasnya? Itu dari tahun 2015. Dari tahun 2015 mulai berdirinya. Nah jadi aku mau sedikit istilahnya bernostalgia lah. Dulu kenapa Bunda kemudian berkarir sebagai seorang yang fokus di talent agency gitu. Awalnya dari
dari kapan sih gitu? Mungkin Bunda bisa sedikit cerita nih sama kita. Ya dulu karena aku memang punya temen ya, punya temen dia saudara. Terus kalau tertarik di agensinya karena waktu itu aku diajakin sama Teh Rina. Teh Rina. Nah, Bun, aku mau produksi Bandung begini katanya gitu. Aku tunjuklah ke salah satu teman aku yang punya agensi gitu kan. Nah, di Bandung juga itu? Agensi Bandung. Tapi di situ ternyata istilahnya mengecewakan gitu kan. Yang akhirnya sebenarnya bilang gini, udah lu bikin agensi aja. Lu kan punya banyak anak-anak band, terus mereka juga banyak fansnya gitu kan. Terus pastilah banyak katanya yang ingin ikut di film gitu kan. Ya makanya dari situ terus ada dorongan juga dari temen salah satu art di Jakarta. Dia udah pengalaman di film, makanya aku ngobrol-ngobrol sama dia, Rian Rifaja namanya. Dia ngedukung, udah bener lu bikin aja katanya gitu. Ya akhirnya aku legalitas dulu segala macam dulu. Ya akhirnya buka agensi. Gitu. Dia berjalan sampai sekarang gitu. Oh berarti Bunda bikin agensi itu juga sekaligus terjun di bidang itu ya berarti? Iya. Sejak 2000 berapa Bun? 2015. 2015 gitu. 2015. Oh jadi Bunda sendiri baru aktivitas di sebagai talent agency di 2015 gitu? 2015 karena kan awalnya aku manajer band. Oh manajer band. Manajer band gitu. Oh makanya memang FAM ini juga nggak cuma ngurusin film doang berarti ya? Iya, tapi ada musiknya juga. Ada musiknya gitu. juga. Oh, oke. Malahan kemarin dari band Raga dipakai soundtrack untuk film Mangga Muda. Gitu. Oke. Iya. Oke, berarti dari 2015 kemudian membentuk FAM gitu ya. Itu sudah berbadan hukum ya, Bun ya? PT, udah PT gitu ya? Masih CV sih. Masih CV. Masih CV gitu. Ya. Oke, dari 2015. Nah, terus sekarang yang sudah dikelola sama Bunda ada berapa banyak, Bun? Kalau boleh tahu nih, di FAM sendiri ada berapa banyak? Anak-anak tuh ratusan ya. Ratusan karena berbagai usia juga. Terus saya pun tidak memilih dengan kriteria harus seperti ini enggak. Gitu. Ya. Karena saya berpikir di film itu memang membutuhkan dari berbagai usia. Terus membutuhkan berbagai karakter, tidak hanya yang cantik-cantik atau yang ganteng-ganteng gitu. Iya. Makanya di situ saya tidak memilih-milih gitu kan. Siapa aja yang minat, hayu gitu. Nah, ini berarti ada kesempatan untuk mereka-mereka yang mau jadi aktor, mungkin mau jadi aktris untuk bisa bergabung sama FAM juga gitu ya, sama Bunda gitu ya. Iya. Gimana Bun cara mau gabungnya? Ya kalau mau gabung tinggal datang aja ke kantor. Ke kantor di Jalan Ciburu, di Jalan Muhammad Toha. Ya, Gang Ciburu ini di samping Rumah Sakit Sartika Asih. Oh, oke. Di situ. Di situ. Jadi tinggal datang kemudian. Ya ngobrol dan akhirnya nanti join ya. Gitu. Di dalamnya maksudnya aktivitasnya apa aja sih Bun kalau boleh tahu? Maksudnya mungkin ini teman-teman juga pengen tahu sebenarnya baik yang mau jadi artis ataupun atau yang menjadi aktor, aktris ataupun kita yang umum nih sebenarnya aktivitas di talent agency itu apa sih umumnya gitu ya? Mungkin di Bunda gimana aktivitas? Ya kalau kemarin-kemarin aktivitas kita ada kelas acting ya. Oh ada kelas acting? Ada kelas actingnya juga tapi karena pandemi makanya itu berhenti dulu gitu kan, berhenti dulu. Kalau untuk rutinitas sekarang karena film belum boleh makanya kita lari ke YouTube dulu. Bunda di situ buka channel YouTube untuk biar anak-anak FAM 24 itu tetap berakting. Tidak karena perizinan film di Bandung susah terus mereka pada diem gitu ya. Pada itu enggak. Siapa yang mau, siapa yang siap, hayu gabung di channel YouTube Bunda FAM 24. Di situ ada serial komedi. Oke. Serial komedi Warga Koplak gitu. Itu sih kegiatan sekarang. Sekarang gitu ya. Tapi kemarin juga baru beres film juga. Oh jadi sambil mengisi waktu dan menunggu kondisi normal gitu ya. Kemudian biar tetap ada kegiatan juga. Sekarang bikin series di YouTube ya. Nah mungkin teman-teman juga bisa lihat nih. Ya channel YouTube-nya apa Bun? Channel YouTube-nya Bunda Fani FAM 24. Oh Bunda Fani FAM 24 ya? Oke. Mungkin Bunda bisa Fani dilihat FAM ya. 24. Iya. Ya kalau yang mau cari talent juga mungkin bisa lihat actingnya di situ ya?
Jadi di situ juga misalkan kalau yang butuh untuk talent di situ bisa lihat ada actingnya sebagian anggota agensi PAM 24 ada di situ. Tapi kalau misalkan mau lihat talentnya itu di IG My Talent. Gitu. Terus Bun, sepengalaman Bunda nih selama mengelola aktor dan aktris gitu ya. Apa sih sebetulnya suka dukanya lah gitu ya. Kendala-kendalanya yang mungkin bisa share nih ke teman-teman nih. Apa sih sebetulnya yang kesulitan ataupun hal-hal lain lah yang mungkin bisa jadi inspirasi gitu Bun. Iya. Ya suka dan duka banyak ya. Suka dan duka banyak. Apalagi Bunda bercita-cita ingin melahirkan aktor aktris dari Bandung tuh. Pengen yang benar-benar istilahnya sukses. Iya. Jadi besar jadi gitu besar kan. Gitu ya. Jadi besar gitu. Tapi memang kendalanya banyak gitu. Kendalanya banyak. Misalkan dari kita ingin untuk satu film, tapi itu castingnya Jakarta. Jadi kalau untuk peran utama atau apa itu harus casting ke Jakarta dulu gitu kan. Nah itu nggak kalau itunya baru ke Bandung untuk pemain harian atau apa itu pun kalau misalkan ada syutingnya di Bandung gitu kan. Jadi kita masih agak susahnya untuk menerobos itu tuh gitu kan, harus agak jarak juga gitu, ada jarak juga gitu. Kecuali kalau memang yang PH-PH-nya udah tahu, oh nih anak ini pernah main sini, nih gini mereka langsung calling, Bun, aku butuh anak ini nih untuk di film ini. Ya karena udah ditandain ya Bun ya. Bun aku butuh anak ini nih untuk sinetron ini atau untuk iklan ini gitu sih. Iya. Oke. Terus selama ini ada yang udah pemeran utama Bun ininya dari agensinya Bunda? Kalau untuk peran-peran utama itu paling yang kita kerjasama dengan Global TV, Global TV terus SCTP itu karena memang mereka itu kayak semacam FTV lagi gitu kan. FTV. Kalau untuk peran utama gitu. Itu yang untuk iklan kebanyakannya. Kebanyakannya untuk iklan. Untuk iklan kayak Al Rasid itu untuk iklan bank BJB Syariah, terus Intan juga. Terus kayak Randy Huang gitu kan. Di PT Kereta Api, terus untuk kantor pos gitu sih. Iya. Jadi kebanyakan masih FTV dan iklan gitu Bu. Iya. Gitu. Terus kalau kemarin kan banyak juga nih PH-PH Bandung yang kemarin sempat bikin film yang cukup meledak lah gitu. Salah satunya mungkin film Dilan gitu ya. Dilan, iya. Itu ada nggak Bun dari PAM 24 yang ada. Di main situ di sana? Aprizal jadi Banar kakaknya Dilan. Oh, oke. Di situ. Terus guru-gurunya juga gitu kan. Terus polisi-polisinya juga. Adalah di situ kebetulan ekstra-ekstranya juga dari Bunda. Dari Bunda ya. Gitu. Oke. Jadi kalau misalnya artinya ada PH ataupun rumah produksi yang mau butuh ekstras dan pemain bisa ke Bunda gitu ya. Bisa. Kalau nih kan di Bandung kan banyak komunitas juga nih Bun ya. Iya. Komunitas film yang ya pada dasarnya mereka mau produksi film ya pasti tentunya butuh talent gitu ya. Nah selama ini ada nggak sih Bun mungkin bentuk kerjasama ataupun keterlibatan PAM 24 udah bareng sama komunitas-komunitas ini? Ya Bunda pernah dengan salah satu PH ya kerjasama untuk layar lebar juga. Layar lebar? Layar lebar di situ Bunda panggil di telkonya gitu kan. Ya pemain-pemain juga gitu kan. Terus kalau di Bandung sih nggak banyak PH ya. Kalau komunitas film gitu Bun? Ya kalau komunitas-komunitasnya paling di Bandung ada yang JPA itu. Di situ ada dari kru, sutradara, penulis segala macam itu di situ ada. Paling Bunda terhubung dengan komunitas-komunitasnya itu di situ. Di situ. Oh. Iya, di situ. Oke. Itu. Jadi belum pernah berkolaborasi dengan yang di luar itu ya Bun ya berarti Bun ya. Tapi membuka nggak Bun? Maksudnya
possibility untuk apa ya istilahnya kerjasama dengan komunitas-komunitas itu, karena kan memang di Bandung nih banyak nih komunitas yang mungkin sedang menuju juga ya, menuju untuk dia bikin PH gitu ya, atau mungkin produksi film yang serius gitu. Nah itu mungkin nggak Bun nantinya bisa kerjasama gitu mungkin dengan mungkin Bunda? Aja. Mungkin ya? Mungkin, sangat mungkin gitu kan. Justru Bunda itu berharap di Bandung itu ada PH-PH yang istilahnya berani gitu kan. Berani untuk istilahnya jadi mengangkat kota Bandung, menghasilkan aktor aktris itu yang memang tidak kalah lah dengan luar Bandung gitu. Oke. Ya nanti berarti teman-teman kalau mau butuh talent gitu ya, butuh aktris atau aktor, nah nanti mungkin bisa ngubungin Bunda gitu ya. Bisa. Jadi jangan berpikir untuk cari aktor di luar Bandung dulu ya, di Bandung juga sebetulnya masih banyak gitu ya. Nah menurut pandangan Bunda sendiri soal acting nih, acting aktor dan aktris di Bandung kayak gimana Bun menurut Bunda? Sebetulnya kita bisa bersaing gak sih sebetulnya kalau dengan tempat lain atau di daerah lain? Ya sebetulnya bisa ya, bisa. Karena memang kebanyakan aktor-aktor di Jakarta berasal dari Bandung juga sih. Gitu ya. Cuma mereka stay pada di Jakarta gitu kan. Sebenarnya lahirnya dan besar di Bandung sebetulnya. Iya, lahir besar di Bandung dan mereka itu di Jakarta gitu kan. Yang sebenarnya di Bandung juga kalau misalkan kita itu banyak untuk potensi-potensi jadi artis besar gitu. Di Bandung banyak. Iya. Dan sebetulnya apa sih yang dibutuhin ya ini sepengalaman Bunda selama mengelola talent agency gitu ya. Sebetulnya apa sih yang paling dibutuhkan oleh seorang aktor dan aktris untuk bisa berkembang lah gitu ya. Selain tentunya dipilih sama sutradara ya, sama produser gitu ya. Sebetulnya apa sih? Actingnya ya. Nah itu harus gimana Bun? Ya actingnya biar bagus ya harus latihan juga sih. Walaupun memang banyak yang otodidak ya gitu. Walaupun nggak latihan dia bisa bagus gitu kan. Tapi kalau untuk yang misalkan sama sekali belum bisa, kita bisa belajar. Ya belajar untuk terus memupuk actingnya dari biasa menjadi bagus sampai akhirnya menjadi luar biasa. Nah itu bisa. Gitu sih. Nah itu mungkin bisa dengan mulai dari peran-peran kecil dan film-film kecil dulu gitu Bun. Iya. Misalnya gitu. Dari film pendek misalnya begitu ya. Iya. Oke. Nah kalau di Bunda sendiri ada, kan tadi sempat singgung bahwa ada aktivitas belajar acting ya. Iya. Nah itu dengan programnya kayak gimana Bun? Bisa dijelasin nggak Bun? Jadi mungkin teman-teman nih yang mungkin sudah lagi cari-cari juga nanti bisa join gitu kan. Tapi pengen tahu juga programnya kayak gimana sih Bun? Ya kalau itu kan bagi kelas juga ya. Karena memang yang daftar tuh nggak semua bareng gitu kan. Oke. Nggak semua bareng. Makanya ini ada yang kelas ini, misalnya kelas ini itu beda-beda gitu kan. Itu bedanya karena beda level ataukah beda waktu aja? Beda level, beda waktu juga. Oh gitu. Misalkan untuk dijadwalinnya. Yang misalkan kelas 1 yang levelnya baru itu. Nih hari ini jam segini. Nah misalkan kalau yang aktingnya udah lumayan, iya. biar matengin. Nah jadwalnya misalkan hari ini tanggal jam segini gitu. Karena nggak bisa disatuin satu itu nggak bisa gitu. Jadi ada yang basic, kemudian ada yang menengah gitu Bun ya. Gitu. Ada berapa level Bun kalau untuk di Bunda sendiri gitu? Ya di situ tergantung dari itunya sih, dari anaknya. Kadang-kadang yang belum untuk ke level yang udah paling bagus, udah misalkan udah bagus, udah sempurna gitu kan. Tapi kalau anaknya misalkan bosan atau gimana misalkan gitu ya udah gitu. Jadi gimana dari pertama kali ya dia kalau memang dirasa cukup bagus berarti udah bisa di level selanjutnya begitu ya. Oke. Ya. Dan nih Bun, ini kan tadi ngomongin soal kebutuhan acting lah gitu ya. Sebetulnya kan Bandung punya potensi gitu Bun ya. Artinya banyak istilahnya kader-kader baru lah gitu ya yang perlu didorong lah gitu ya. Nah kalau dari sudut pandang Bunda sendiri apa sih mungkin yang perlu dilakukan lah gitu ya sama
tadi kan sempat menyinggung soal Bandung sebenarnya punya kesempatan gitu ya, punya kesempatan tapi belum. Nah, apa sih Bun menurut Bunda nih dari seorang talent agency untuk bisa mendorong Bandung punya sesuatu gitu dengan si aktor dan aktrisnya gitu? Iya, kalau menurut Bunda sih kayak tadi. Jadi ada salah satu PH atau misalkan dia yang berani untuk misalkan membuat program atau misalkan film gitu. Produksi film maksudnya. Produksi film misalkan. Jadi di situ bisa kita misalkan talentnya begini gitu kan. Nah dari situ kan kita bisa menilai. Menilai dengan acting seseorang gitu kan. Selain dari Bandung misalkan punya PH yang bisa mengangkat kota Bandung. Jadi si talent ini juga keangkat. Ke bawah gitu. Jadi kan nggak misalkan harus jauh-jauh dulu atau kayak gimana, kalau udah ada di Bandung dekat itu lebih banyak kesempatan, lebih banyak kita menghasilkan bibit-bibit yang istilahnya yang bagus gitu. Jadi ada generasi-generasinya gitu. Ada penerusnya gitu. Generasi penerusnya yang mungkin bisa lebih bagus dari yang udah ada gitu. Jadi sebenarnya hanya tinggal ngomongin kesempatan aja ya Bun ya? Iya. Ketika kesempatannya banyak, ada besar kemungkinan juga si aktor dan aktris ini juga akan tumbuh gitu ya. Gitu. Karena memang selama ini ya mau dibilang Jakarta lagi gitu ya. Setelah Jakarta baru Bandung gitu. Nah, jadi gitu. Second layer terus gitu ya Bun ya. Jadi belum ya gitu ya. Jadi Bandung juga perfilmannya nggak kalah sama Jakarta gitu. Iya. Pengennya kayak gitu sih. Oke. Tepuk tangan dong teman-teman. Ini luar biasa nih. Ini ada satu perspektif lain nih soal bagaimana caranya Bandung punya ekosistem dan industrinya sendiri ya Bun ya gitu. Oke Bun. Kita akan lanjut setelah setelah pesan-pesan berikut. Jadi teman-teman tetap di sini, tetap di BFC Talks. Nidia, it's so lovely to be introduced to you. My name is Topaz Peretz. I am the founder and president of Asymmetry Movie Studios and Asymmetry University. So we will be providing 2 degrees, film production degree and screenwriting degree, both which will make you very successful in the film industry, especially here in Indonesia. Ya benar banget Arsnesia, jadi untuk kamu yang punya interest di bidang industri film nih, boleh langsung nanti daftar di program studi terbaru kita, di program studi film production dan juga screenwriting. Itu adalah hasil kolaborasi dari Ars University dan juga Asymmetric Movie University. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Jadi kalian bukan cuma belajar tentang teorinya aja, tapi nanti setelah kalian lulus akan langsung ditarik untuk kerja di atmosfer kerja industri film Hollywood. You Ars? Yes, we Ars. Ya, balik lagi. Kita lanjut ya, obrolannya seru tadi. Tadi ngomongin soal apa sih ini yang harus dilakukan lah gitu ya menurut sudut pandang Bunda ya gitu ya. Nah ini juga menarik sih sebetulnya Bun, karena ini juga sedikit share soal gagasan BFC soal gimana caranya membangun ekosistem film di Bandung gitu ya. Karena kami juga punya visi seperti itu sebetulnya Bun ya. Karena kita ngelihat bahwa ada di daerah-daerah lain yang mereka sudah cukup berhasil lah. Misal sebut saja, nah yang ini yang berulang-ulang kali kita jadikan sebagai contoh adalah Jogja dan Makassar lah misalnya. Mereka sudah mulai, artinya sudah berani mulai memproduksi filmnya sendiri dan akhirnya talent-talentnya ikut keangkat gitu ya. Dan ini juga mungkin bisa dilakukan seperti yang Bunda tadi apa istilahnya sarankan lah. Harus ada yang berani biar ada kesempatan gitu Bunda ya. Iya betul. Dan kalau menurut Bunda sendiri itu mungkin gak sih artinya dilakukan dengan sistem dalam tanda kutip, kan kalau
kenapa Jakarta banyak produksinya, karena memang mungkin pemodalnya nih banyak Iya, gitu. pemodalnya banyak. Gitu ya. Nah Bandung nggak tahu nih ada enggak gitu pemodalnya ya. Tapi mungkin gak sih kita bisa dengan cara yang lain gitu Bun. Kalau teman-teman bilang sih ada yang nyebutnya ya kita sistem gotong royong lah gitu Bun. Mungkin gak sih Bun, artinya dengan yang kita punya kita gabungkan kekuatan, kemudian kita bikin sesuatu gitu kan. Misalnya nih, ya Bunda kan dengan pasukannya dalam tanda kutip gitu ya, nanti akan ada PH yang mungkin punya peralatan mungkin, atau mereka punya materi atau punya cerita misalnya begitu ya. Jadi kita bikin suatu gerakan lah Bun. Mungkin gak Bun ya kayak gitu? Ya mungkin aja. Mungkin aja kenapa tidak gitu kan, apalagi sekarang ada apa BFC. Iya. Okay. Itu BFC ini bisa apa namanya, bisa mengangkat perfilman untuk kota Bandung justru. Iya. Jadi artinya apa ya, kita bareng-bareng lah gitu Bun ya. Kita kerjasama gitu kan. Oke. Ini Ars siap nggak nih? Gitu kan. Siap nggak nih? Dari kampus ya. Mantap. Oke, kita bareng-bareng gitu ngangkat Kota Bandung gitu. Ya, Jangan betul. kalah dengan kota-kota yang lainnya untuk perfilmannya. Setuju. Oke Bun. Nah ini juga jadi catatan nih, menarik nih. Ya karena kami juga pada dasarnya memang sedang mencari kolaborator lah gitu Bun ya. Karena ada sebagian yang mereka punya materinya. Iya. Tapi nggak punya alat. Ada punya alat, nggak punya materi. Tapi kadang-kadang ada punya dua-duanya, tapi nggak punya talent dan aktisnya gitu ya. Artinya tidak punya akses gitu ya. Punya akses ke sana. Nah ini mungkin yang jadi jadi peluang kita untuk pertama mungkin saling kenal dulu lah gitu ya. Makanya di acara ini juga kita ngundang Bunda supaya ini di luar sana teman-teman terutama yang di Bandung nih kenal dulu nih ya. Setelah itu mungkin obrolan di balik layar mungkin ya kita ngomongin soal project atau kolaborasi yang lain gitu Bun ya. Ya kalau Bunda siap-siap aja, ayo demi kota Bandung, perfilman kota Bandung, harus maju gitu kan. Mantap, konkret ini. Nah ini saya sebut aja nih beberapa PH di Bandung nih mungkin kalau dengar hari ini ya mungkin nanti ya bisa berkunjung ke kantor ya Bun ya di Mall Toha gitu ya. Nah, nanti ngobrolin lah ya ngomongin soal ini. Oke Bun, nih aku mau nanya soal, kan tadi aku sempat tanya soal suka duka lah gitu ya. Nah tapi pernah gak sih produksi yang mungkin paling berat nih buat Bunda dan tim gitu? Ada film apa gitu Bun? Yang mungkin karena skalanya besar kemudian ternyata menghasilkan pengalaman yang berat juga buat Bunda. Pernah nggak Bun? Mungkin bisa cerita pengalaman? Pengalaman suka duka ya, tapi kebanyakannya suka sih. Sukanya ya? Apalagi untuk film Dilan itu kan. Oh jadi Dilan Dilan itu jadi memberi kepuasan yang banget gitu karena bunyinya itu kan. Jadi aduh yang selama ini kita capek, kita ini kita itu hasilnya mantap gitu kan. Gitu. Walaupun ya film-film dari yang lain juga pada bagus-bagus gitu kan. Tapi kalau misalkan untuk yang dukanya itu kita pas waktu syuting Wiro Sableng. Oh, Bunda sempat terlibat juga di Wiro Sableng. Iya, di Wiro Sableng. Itu kan dengan Fox Internasional sama Leflek juga ya. Iya. Nah, itu syutingnya di Ciwidey. Di Ciwidey. 2 minggu. 2 minggu? 2 minggu di Ciwidey. Ada beberapa tempat lain juga situ. Dukanya itu kita kedinginan. Iya. Kedinginan. Lupa bawa jaket gitu kan. Atau gimana? Pakai jaket pun itu masih dingin gitu ya? Masih dingin, ke tulang itu kerasa. Iya. Dinginnya itu kerasa, itu ya dukanya itu sih bukan duka ya. Karena Bunda menjalankan satu kerjaan itu dengan enjoy gitu. Iya, jadi nggak ada dukanya gitu kan. Tapi pada saat itu memang karena kondisi cuaca dan tempatnya juga yang memang di daerah dingin ya Bunda. Iya gitu. Itu di Kawah Putih. Kawah Putih. Bunda waktu itu support apanya Bun? Itu banyak sih yang jadi pokoknya dari prajuritnya. Segala macamnya gitu. Okay. Dan semua syutingnya selama 2 minggu di sana ya? 2 minggu di Ciwidey,
Terus yang di Parongpong juga ada, Parongpong. terus yang di Cipatat juga ada, itu ada beberapa lokasi juga. Iya. Gitu. Wah itu produksi besar itu ya. Itu Produksi syuting berapa besar. lama totalnya itu kan, itu ratusan orang itu krunya juga. Banyak banget gitu. Tapi di situ kita benar-benar happy juga sih ya, sama Bang Vino juga gitu. Terus artinya Rama-Rama semua, pokoknya di situ kerjasamanya kita benar-benar kompak lah gitu kan. Iya. Walaupun dingin atau kayak gimana, anak-anak juga tetap semangat. Betul. Udah dingin terus pakai bajunya itu kan yang cuma kayak rompi-rompi gitu doang kan. Karena baju zaman dulu ya. Baju zaman dulu. Nah itu sih dukanya tuh dinginnya aja gitu. Untungnya nggak di pas lagi roll kedinginan gitu ya. Enggak, mereka juga sediakan vitamin dan segala macam gitu. Berarti Bunda pernah terlibat di produksi-produksi yang ada orang asingnya ya? Menurut Bunda apa ada perbedaan nggak Bun antara kerja dengan atau bekerja sama dengan perusahaan lokal, misalnya PH lokal dengan PH luar? Apa Bun? Ada sih, ada perbedaannya. Apa? Dari yang honor jelas. Honor jelas beda ya. Dengan Fox Internasional itu kita beda honornya gitu kan. Iya. Terus dari segi makanan, vitamin gitu kan, segala macamnya di terpenuhi, benar-benar diperhatikan lah gitu. Diperhatikan. Jadi tidak dibedakan itu dengan ekstras atau apa, diperlakukan sama gitu kan. Artinya perlakuannya ya pada dasarnya sama, cuman memang karena mereka punya resource yang lebih besar kali Bun itu. Ya. Betul ya. Tapi kalau dari segi profesionalisme artinya tetap terjaga lah Bun ya, baik lokal maupun dari luar juga tetap ya gitu ya. Ya karena itu penting ya Bun ya. Lokal juga profesional, bagus-bagus sih. Gitu. Nah Bun, ini aku sempat ini jadi salah satu pemikiranku ya ketika aku meng-hire seorang aktor gitu ya. Mood pemain gitu ya. Nah biasanya kalau di Bunda sendiri ada treatment khusus nggak sih untuk mungkin ngeyakinin si aktor aktris soal gimana harus berinteraksi dengan kru gitu ya. Kadang-kadang kan ada yang ya mungkin karena dia udah terkenal kali ya, jadi artinya moodnya kegoyang dikit, langsung ini males gitu syutingnya. Nah Bunda sendiri gimana Bun kalau di FAM? Ya kalau Bunda kan sudah menjelaskan ya itu ke anak-anak. Jadi jangan terbawa misalkan kalau kita udah berperan sebagai ini misalkan bukan pemarah, ya. Terus kita di situ dengar yang bisa bikin kita marah, itu jangan terpengaruh karena kamu di situ bukan seorang pemarah. Iya. Bukan seorang pemarah, tapi di situ kamu orang yang baik hati, gitu kan? Iya. Jadi anggap aja yang ngomong ini kan jangan didengar lah istilahnya gitu kan, karena memang ada yang lagi moodnya bagus terus dengar sesuatu jadi nggak bagus gitu kan? Nah Bunda tidak mau anak-anak seperti itu. Pokoknya kalian harus jaga mood itu dengan dengan seapik mungkin gitu. Jangan terpengaruh dengan omongan atau lain-lainnya gitu kan. Iya. Tapi misalkan kalau pernah juga sih film dia mengharuskan marah benar. Marah beneran. Marah beneran. Gimana nih biar aktingnya dia itu total. Iya. Oke. Kita kerjasama. Kita bikin kesel tanpa sepengetahuan dia. Oh, jadi ada trik-triknya. Ada trik-triknya gitu. Iya. Ya Bunda cuekin, apalah gitulah. Pokoknya dia bikin benar-benar dia kesel, gitu kan. Iya. Jadi pas acting itu dia lampiaskan kekesalan itu pas di acting. Gitu. Jadi itu trik yang digunakan untuk mungkin memunculkan ini dia ya, kemampuan dia gitu Bun ya. Oke, menarik. Karena memang kan acting tuh skillnya nggak gampang sebetulnya. Karena mungkin banyak orang yang mengira acting itu gampang. Padahal ternyata nggak gampang gitu ya. Susah gitu ya. Ya apalagi yang bertolak belakang dengan kita ya. Dengan betul. karakter kita, kehidupan kita gitu. Yang biasanya di sini misalkan pemalu, terus dia harus jadi yang genit atau gimana, itu kan bertolak belakang. Tapi tetap harus bisa. Betul, namanya juga aktor ya, harus tuntutan ya. Namanya aktor, itu kamu sekarang misalkan si A
berperan jadi B. Kamu bukan A lagi tapi kamu B. Udah B gitu Udah ya. B. Harus bisa jadi B. Iya, harus begitu. bisa jadi B, bukan A lagi kamu gitu kan. Bahkan di lokasi syuting pun dipanggil dengan nama perannya, bukan nama aslinya. Biar membiasakan gitu. ya. Iya, gitu. Karena di film itu dia sebagai B, bukan sebagai A. Bukan A lagi gitu. Iya. Bun, ini ada soal ini Bun. Aku mau nanya soal ada nggak sih perbedaan selama ini antara aktor cewek dengan aktor cowok? Ini kan salah satu isu yang bahkan internationally lah gitu ya, banyak diperbincangkan gitu. Apa Bun perbedaannya yang Bunda lihat selama ini gitu ya? Dan itu menurut Bunda kayak gimana isu yang kayak gitu tuh? Kalau yang di Bunda justru kebalik ya. Yang artis-artis yang cewek-cewek itu lebih mandiri ya. Lebih mandiri? Gimana? Nah, ini ada satu informasi yang beda nih. Gimana Bu? Lebih mandiri kayaknya begini. Kamu hari ini ada jadwal syuting misalkan di Jakarta. Jakarta. Tapi Bunda nggak bisa nemenin nih. Iya. Dia berangkat. Jakarta sendiri misalkan gitu. Tapi kalau cowok sama Bunda harus diantar. Gimana gitu. itu? Ya. Ya, ada sebagian yang kayak gitu. Gitu kan. Jadi artinya bisa dilihat aktris cewek ini dia jauh lebih mandiri gitu Bun. Iya. Gitu. Bisa dibilang seperti itu ya Bun ya? Gitu tuh. Itu sih. Kalau di Bunda tapi nggak tahu ya yang lain karena nggak tahu pokoknya di Bunda tuh ada yang kayak gitu, kebanyakan yang cowok-cowok ini harus ditemenin gitu. Oke, harus ditemenin. Gitu. Nah, kalau soal ini Bun, kalau soal misalnya kayak ini kan ngomongin soal kesetaraan lah Bun antara cewek dengan cowok, baik itu soal pekerjaan, penghasilan mungkin ya atau perlakuan gitu. Nah, menurut Bunda kayak gimana Bun soal isu itu ya gitu. Karena kalau di luar negeri itu memang ada gerakan-gerakan yang ini menjadi jadi perhatian lah ya. Bukan hanya di kalangan si filmmaker tapi juga bukan hanya di kalangan aktor dan aktris juga dari filmmaker bahwa penting juga untuk dalam tanda kutip menyetarakan gitu ya. Karena kan kadang-kadang di luar itu kalau aktris utamanya cowok bayarannya lebih mahal misalnya. Sedangkan sama-sama pemeran utama gitu, tapi karena cowok dengan cewek terus dibedain. Menurut Bunda kayak gimana tuh Bun? Iya, karena memang ada perbedaan. Ada perbedaan kayak di Bunda aja misalkan antara Afrizal dengan Randy Huang itu fee-nya beda gitu. Beda karena dilihat dari jam terbangnya gitu kan. Pokoknya ada hal-hal yang pasti membedakan mereka gitu. Oh, jadi karena perannya gitu. Tapi kalau peran sama-sama peran utama kemudian bisa dibilang aktingnya sama-sama bagus gitu, tetap beda Bun ya? Tetap beda. Tetap beda. Gitu. Mahalan cewek apa cowok Bu? Kalau untuk itu tergantung dari kita deal-dealannya dengan salah satu PH-nya. Oke. Kadang-kadang ada yang mahal cewek, ada yang mahal cowok. Gitu, itu tergantung sih. Tergantung ya. Oke. Bun, ini ada pertanyaan nih dari IG. Karakter seperti apa yang mesti kita perankan dalam mengasuh para talent? Lebih cocok mengayom atau tegas berjarak? Hanya urusan profesi saja. Nah, jadi mungkin menurut Bunda gimana Bu? Dari Teh Mirsi. Oke, ini pengurus juga nih. Kalau Bunda selama menjalankan The Agency ini, Bunda merangkul semua anak-anak. Oh, lebih mengayomi berarti. Mengayomi. Jadi antara Bunda dengan anak-anak itu tidak ada jarak. Iya. Karena apa? Karena Bunda memperlakukan anak-anak agensi itu seperti anak Bunda sendiri. Gitu. Jadi tidak ada misalkan jarak kamu harus begini, enggak. Bahkan gini, kalau Bunda di lokasi syuting, anak-anak susah makan suka Bunda suapin. Daripada kalian masuk angin, ayo makan. Bunda suapin, kayak gitu. Dan akhirnya mereka pun kalau lihat Bunda susah makan, mereka suapin Bunda. Nah itu, jadi ada ikatan keluarga gitu. Nah itu. Itu yang Bunda lakukan gitu. Tapi perlu tegas juga gak sih Bun sama mereka? Ya, kadang-kadang diperlukan untuk ketegasan. Kalau misalkan yang nggak on time itu. Nah di situ soal Bunda baru tegas. Ya. Gitu. Oke, tepuk tangan nih teman-teman, keren-keren. Dari obrolan ini kita sedikit dapat gambaran lah Bun ya soal serba-serbi talent agency lah gitu ya dan pengalaman Bunda selama
mengelola para talent gitu ya, Iya. yang ternyata nggak gampang juga gitu ya. Iya, Tapi gampang-gampang susah sih. Gampang-gampang susah ya. Tapi banyak senangnya juga ya Bun ya. Alhamdulillah dengan Alhamdulillah. mereka Bunda happy. Happy banget. Benar. Mungkin karena metode Bunda kali ya, Iya. dekat sama mereka sebagai sebuah keluarga ya Bun. Iya, Oke. betul. Terima kasih Bunda waktunya. Tapi sebelum kita tutup acara ini, aku pengen denger dong mungkin harapan Bunda atau statement Bunda soal apapun lah gitu. Mungkin aku boleh request soal film Bandung lah. Nah, Oh iya. Harapan Khusus. Bunda untuk film Bandung ya bisa lebih banyak lagi PH Bandung untuk produksi ya. Produksi Bandung, terus misalkan kalau ada yang seperti ini nih BFC gitu kan, kita bisa bekerja sama untuk lebih memajukan kota Bandung lagi dalam perfilman. Wah, Untuk keren. menggali lagi bakat-bakat untuk menghasilkan aktor dan aktris yang tidak kalah dengan yang di Daerah sana. lain. Gitu. Oke. Gitu Terima sih. kasih Bun. Terima Tepuk tangan sekali lagi. Keren. Sama-sama. Makasih banget nih Bunda udah mau menyempatkan waktu. Terima Sama-sama. kasih. Semoga kita nanti habis ini bukan hanya selesai di obrolan, tapi juga habis ini akan ada tindak lanjut. Kita bikin sesuatu lah bareng Amin, BFC. amin. Semoga bisa lanjut ya. Dan teman-teman mungkin itu saja untuk hari ini. Terima kasih sudah stay tune terus. Jangan lupa tentunya rerun dari tayangan ini nanti akan juga bisa dilihat di YouTube Ars. Bunda juga nanti mungkin bisa lihat. Tunggu aja, nanti kita akan announce. Dan terima kasih, kita bertemu lagi di seri BFC Talk lainnya. Bye-bye. My name is Topaz Peretz. I am the founder and president of Asymmetry Movie Studios and Asymmetry University. So we will be providing 2 degrees, film production degree and screenwriting degree, both which will make you very successful in the film industry, especially here in Indonesia. Iya bener banget Arsnesia, jadi untuk kamu yang punya interest di bidang industri film nih, boleh langsung nanti daftar di program studi terbaru kita, di program studi film production dan juga screenwriting. Itu adalah hasil kolaborasi dari Ars University dan juga Asymmetric Movie University. Jadi jangan sampai ketinggalan ya. Jadi kalian bukan cuma belajar tentang teorinya aja, tapi nanti setelah kalian lulus akan langsung ditarik untuk kerja di atmosfer kerja industri film Hollywood. You Ars? Yes, we are.